Tolong banget ini mah gue ya, buat podcaster, TV, atau apapun itulah yang ngomongin bola, stop undang dia ya. Stop undang manusia ini. Karena mau sampai kapanpun ya, dia gak bakal pernah suka sama Sintayong. Gue berani taruhan nih. Ini punya darah Indonesia loh, dari nenek moyangnya, masih aja dikritik. Tapi memang budaya kita itu kalau nggak ngeritik, nggak. Cuman gue bilang itu segelintir aja. 1% yang mengkritik, 99% dukung. Ya, semua kardus dan domba bersatu demi membela timnas dan membela Sintayong. Saya baca tuh komentar-komentar netizen dari Malaysia, semuanya angkat topi tuh. Betul. Mereka mengeledek timnya sendiri. Itu lihat Indonesia, lihat Indonesia. Dan tiba-tiba kemarin medianya Vietnam, begitu Indonesia masuk 8 besar, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordan telak gitu, mereka wow, luar biasa. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke, buat teman-teman semua, kira-kira kalian lagi sibuk apa nih di tempat kalian masing-masing? Dan buat teman-teman yang menonton video ini dari luar Indonesia, bagaimana kabar kalian? Ya, tetap jaga kesehatan kalian ya, karena kalian adalah orang-orang hebat yang sudah berjuang untuk keluarga ya. Tolong banget ini mah gue ya, buat podcaster, TV, atau apapun itulah yang ngomongin bola, stop undang dia ya. Stop undang manusia ini. Karena mau sampai kapanpun ya, dia gak bakal pernah suka sama Sintayong. Gue berani taruhan nih, andai ya timnas kita lolos Piala Dunia, bahkan berhasil nanti juara AFF nih ya misalnya ya, gue yakin pasti dia tetap aja, ada aja omongannya. Ya gue tahu gitu, exposure terus rating itu penting. Tapi stop lah, stop. Gue jujur ya, gue takut banget nih si Bung ini tuh kenapa-napa gitu loh. Karena fans timnas nih gila semua, antusiasnya tuh gila banget. Gue contoh ya, waktu kemarin gue nonton timnas Irak sama Filipina, gue bawa banner kayak gini. Itu gak ada orang yang bener-bener kayak, weh bang, banner lu kok kayak gitu bang, gak ada. Semuanya tuh ngedukung. Semua itu bener-bener kayak, weh bang keren. Gue kayak gimana ya, Bung ini tuh udah cukup lah, udah enough, too much. Ini demi kebaikan Bung ini juga ya. Gue bener-bener kayak gue takut dia kenapa-napa gitu, kasihan. Ada yang bacot, timnas apaan tuh, nggak ada pemain pribuminya, bule semua, masa dibanggain. Lah, timnas Inggris juga bule semua, waktu Euro kemarin lu banggain. Iya betul itu. Lu pakai ngetes timnas mana yang nggak ada pribuminya? Iya. Lu lihat timnas USA, emang ada orang Indiannya. Terus timnas Australia semalam, emang ada orang aboriginnya? Berapa orang asli aborigin? Orang tinggal nikmatin bola aja, hore-hore pakai acara sok-sokan nasionalis. Lagian kalau misalnya lu nikah sama orang bule, terus lu punya anak lu mau bela timnas, masa nggak lu kasih? Haruslah kasih. Sebelum ni ramai orang cakap pasukan kebangsaan Perancis mempunyai ramai pemain asing. Betul ke? Jom kita tengok. 20 daripada 25 pemain yang mewakili pasukan Perancis sekarang mempunyai pilihan untuk mewakili negara lain. Penjaga gol Brice Samba dilahirkan di Kongo dan boleh mewakili negara Kongo. Seterusnya, penjaga gol utama Mike Maignan dilahirkan di French Guiana dan berpindah ke Perancis sewaktu umur setahun. Penjaga gol Ariola boleh bermain untuk pasukan kebangsaan Filipina sebab ibu bapanya berasal dari Filipina. Konate dilahirkan di Perancis tapi asal usul ibu bapanya dari Mali, boleh wakil Mali sebenarnya. Pemain pertahanan Saliba mempunyai pilihan untuk mewakili dua negara, Lebanon dan juga Cameroon. Seterusnya, Jules Koundé boleh mewakili negara Benin kerana asal usul bapanya. Upamecano juga mempunyai pilihan untuk mewakili dua negara, bapanya berasal dari Guinea, ibunya berasal dari Cameroon. Ferland Mendy juga berdarah campuran, bapanya dari Guinea, ibunya dari Senegal. N'Golo Kante dilahirkan di Perancis tapi kedua ibu bapanya berasal dari Mali, boleh wakil Mali lah kiranya. Camavinga boleh mewakili negara Portugal, ibunya dari Angola dan bapanya dari Kongo. Beliau dilahirkan di kamp pelarian dan ibunya ada hak untuk mendapatkan kerakyatan negara Portugal mengikut undang-undang lah. Warren Emery boleh mewakili negara Martinique melalui keturunan ibunya.
Kedua ibu bapa Fofana berasal dari Mali, jadi boleh claimlah kerakyatan Mali. Chouameni dilahirkan di Perancis tapi kedua ibu bapanya berasal dari Cameroon. Yang ni aku terkejut. Penyerang Oliver Giroud mempunyai pilihan untuk mewakili negara Perancis ataupun Itali sebab grandparent dia, atuk neneknya berasal dari Itali. Bapa Griezmann berasal dari Jerman dan ibunya berasal dari Portugal. Sebenarnya Griezmann ada peluang untuk mewakili Portugal. Bapa Mbappe berasal dari Cameroon dan ibunya berasal dari Algeria. Jadi Mbappe ada peluang untuk mewakili negara Algeria ataupun Cameroon. Ousmane Dembele ada 4 pilihan negara. Beliau boleh mewakili negara Mali, Mauritius, Senegal dan juga Perancis. Kedua ibu bapa Kolo Muani berasal dari Kongo tapi dia pilih untuk mewakili Perancis. Barcola boleh mewakili negara Togo melalui keturunan bapanya tapi ibunya berasal dari Perancis. Last kali Kingsley Coman ada pilihan untuk mewakili negara Guadeloupe tapi negara tu main bola ke? Jadi untuk skuad Perancis ni ada 5 sahaja pemain anak jati ataupun homegrown. Jangan lupa like, follow, komen dan juga repost video ni kalau suka konten bola sepak. Nah teman-teman, ini adalah contoh yang sangat bagus sekali untuk Bung Toel nonton ya. Karena biasanya dia puar tentang kenapa pemain lokal ini tidak dipakai, kenapa banyak sekali pemain dari pemain keturunan yang dipakai. Nah sebenarnya sih sah-sah saja ya kalau antara kedua belah pihak ya, antara federasi sepak bolanya yang pintar melobi untuk pemain keturunan ini, kalau mereka ketemu jalan tengah dan pemainnya mau sebenarnya sah-sah saja dan saya yakin itu malah bagus. Apapun yang bisa dilakukan untuk mendukung sepak bola suatu negara itu maju, maka itu akan dilakukan. Kita lihat Prancis ini loh, ternyata semuanya hampir diisi pemain yang berketurunan dari Afrika. Wow, saya kaget. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, kita juga lihat kemarin itu Australia. Nah, Australia ini kan suku aslinya kan aborigin ya. Dan kita lihat pemain-pemain yang bermain di sana itu orang kulit putih semua. Apakah ada masalah? Saya yakin tidak, mereka tidak mempermasalahkan. Selagi itu untuk membanggakan negara kita, untuk membuat negara kita itu dilihat di kancah internasional, kenapa tidak itu loh. Ini adalah contoh yang bagus yang seharusnya sih Bung Toel lihat ya. Jangan selalu melihat negara kita itu dari sisi negatif terus. Jangan selalu lihat sepak bola kita itu dari sisi negatif terus. Kita lihat sekarang ini sepak bola Indonesia itu lagi berkembang, lagi bagus-bagusnya, malah dia mengkritik yang negatif-negatif terus, inilah itulah. Kalau dia terus-terus begini, saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia itu akan gerah. Nah, kalian tahu kan kalau mereka sudah marah, yang ada adalah gados. Jangan deh, jangan Bung Toel, jangan deh. Jangan sampai masyarakat kita itu mereka yang bertindak, yang ada. Yang menjadi masalah menurut saya ya, sekali lagi Bung Toel, mohon maaf. Menurut saya dia nggak bisa melepas sisi objektif dan subjektif. Misalnya kayak contoh kayak Vietnam, dia memuji Vietnam gitu-gitu. Terus kemudian saya tinggal balikin. Nah, masalahnya Vietnam hancur ketika Park Hong Seo cabut. Ya, betul. Nah, kita mau kembali kayak Vietnam. Sintayong cabut terus kemudian ini fondasinya dibikin lagi dari nol. Jadi udah nggak objektif dong. Terus kemudian apa yang salah dari STO pemilihan pemain bla bla bla. Oke lah, di satu sisi kita oke. Banyak pemain yang oke di Liga 1 tapi belum dapat kesempatan gitu. Harusnya kan ketika dia datang dia bina nih. Lah itu bukan tanggung jawab STO. Dong. Itu tanggung jawab Balotelli, Conte pencoret gitu loh. Iya. Karena nggak mau ngikut, yang bisa pegang dia cuma Prandelli sama Mancini. Udah. Sisa dari itu pelatih Itali udah nggak sanggup. Apa Balotelli nggak bisa. Sorry guys. Ya, betul. Sementara ada beberapa pemain kayak Podolski misalnya jelek terlalu di klub. Sesekali doang di klub bagus. Tapi di Jerman
Selalu. Sisi kiri siapa yang mau geser Podolski? Itu. Skurle. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Podolski. Nah itu yang berlaku juga buat kayak Arhan. Iya. Tidak dapat menit bermain Betul, di itu. Jepang. Korea. Terus kemudian beberapa pemain lagi yang dalam tanda kutip anak emasnya si Witan, Egy yang gagal di Eropa tapi masih tetap dipanggil. Ya siapa tahu mereka cocok dengan pakem yang mau dibikin dibandingkan Lili Pali yang bagus tapi tidak cocok dengan pakemnya STY. Mau ngapain? Lu biasa aja kritik pelatih kepala timnas biasa aja. Iya artinya kenapa Sinteyong seperti ini? Nah, saya juga tanya kenapa sekarang Bung Towel protes pemain gak dipanggil? Bukannya itu hal yang lumrah? Itu siapapun dia gak panggil terserah dia. Justru kebalik nih pertanyaan kita nih. Ya normal tuh saya mempertanyakan juga kan. Tapi tidak berujung pemecatan. Kalau saya ngelihat habis ini. Kalau saya ngelihat secara nanti dibilang sok tahu. Betul, saya memang nggak ngambil sertifikasi license walaupun pernah ngurusi license pelatih. Ya. Jadi secara ilmunya saya paham lah. Cuma saya nggak mau ngambil waktu itu memang sengaja. Nggak mau ngambil karena nggak mau dibilang aji mumpung. Artinya dengan dasar pengetahuan yang saya punya, saya anggap kalau sama pelatih lain akan terbuka juga kemungkinan potensi pemain ini akan lebih maksimal juga. Siapa di Indonesia contohnya? Itu siapa Indonesia membuat pemain Liga 1 terus kemudian berkembang? Kalau kita belum percaya pada kualitas pelatih Indonesia kan masih bisa pelatih luar. Nah, dia ngelempar lagi. Artinya mereka harus mengulang lagi dong. Mengulang dari nol lagi. Dia tidak suka. Apa yang mengulang dari nol saya tanya? Ya apa yang sudah dibuat oleh Sintayong apa sekarang? yang dibuat misalnya kita nggak usah jauh-jauh Luis Milla ke Sintayong. Anda katanya normal-normal aja kalau pelatih yang dipanggil STY nggak dipanggil pelatih lain. Pelatih? Dari nol tuh gimana? Misalnya ada pelatih yang sekarang dipanggil STY nggak dipanggil gitu. Enggak. Maksudnya adalah misalnya Luis Milla, kita lihat Luis Milla pemain sudah sebagus itu waktu itu ya. Fondasinya kelihatan nih. Oke. Terus kemudian abis itu setelah Luis Milla tidak diperpanjang, timnas Indonesia kan riset lagi tuh dari nol. Iya betul itu teman-teman. Kok riset? Iyalah, cari pemain selera pelatih pemain lagi baru lagi, formula baru lagi, cara latihan baru lagi, cara menunjuk pemain baru lagi, strategi beda lagi. Asisten pelatih beda ya. Muncul lagi Sintayong habis itu. Bikin lagi. Iya kan? Apa yang berubah lagi. Gitu. Apa yang membedakan Luis Milla dengan Sintayong? Luis Milla datang dengan filosofi yang dia punya. Walaupun dia nggak bisa paksain gaya Spanyolnya itu nggak bisa 100%. Tapi dia datang dengan filosofinya, dia terapkan dan pemain kita bisa. Bahwa kalau milih pelatih cari yang sesuai dengan kultur kita sehingga dia bisa nangkep. Pelatih bener itu udah nggak akan, udah tahu ini materi ini, dia tahu mana materi kemarin. Dia akan lihat, dia akan pelajari. Jadi nggak akan dari nol. Bukannya gitu. Setiap pelatih itu punya filosofi Emang masing-masing. kilometer itu apa isi bensin? Karena satu pelatih dengan pelatih yang lain filosofinya beda-beda. Ya, itu teman-teman. Karena ya gini ya teman-teman, enak kita sebagai pengamat ngomongnya enak sekali ya. Nah kalau kita lihat ya, timnas ini kan lagi keadaannya baik-baik, perkembangan sepak bolanya sangat luar biasa karena kita lihat sistem yang dibangun oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ini sangat luar biasa dengan memilih pelatih yang tepat. Itu membuat kita kan bisa menikmati hasilnya. Kita lihat gaya bermainnya timnas Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Saya pribadi sangat puas sekali dengan gaya bermain yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Mau dari juniornya sampai ke seniornya itu sangat luar biasa sekali. Ada perubahan yang sangat signifikan. Tapi yang dilakukan oleh Bung Towel ini, dia bilang dia paham secara ilmunya, teorinya. Nah, Bung Towel ini kan sudah diberikan kesempatan ya kalau untuk masuk sebagai bagian dari PSSI. Tapi kita lihat kan pada saat diberikan kesempatan yang terjadi adalah sepak bola Indonesia dibekukan oleh FIFA. Nah, cerita sejarahnya jelas. Teman-teman bisa Google di internet itu udah jelas. Indonesia itu sepak bola Indonesia itu pernah dibekukan oleh FIFA di masa
ada Bung Toel ini juga. Terus dia masih menghelak. Nah, apa susahnya sih memberikan apresiasi buat sepak bola, perkembangan sepak bola kita yang sekarang ini? Apa susahnya sih kita ibarat melihat pelatih yang sekarang ini kan sudah bagus. Apa susahnya sih kita bilang oh ya pelatih kita sekarang ini sudah bagus ini. Terus apa susahnya sih ikut menikmati permainan timnas kita yang sekarang ini? Apa susahnya sih? Apa susahnya sih kita jadi penikmat sepak bola itu? Diam, tenang, menikmati. Kalau ada yang salah, saya yakin orang-orang yang ahli di dalam sepak bola itu mereka tahu akan memperbaiki itu. Kalau perkembangan sepak bola kita buruk, saya yakin pada saat kualifikasi itu kita udah dibantai habis-habisan. Tapi kita lihat sekarang ini. Ini gue mengutip dari tontonan gue di live reactionnya Sport 77. Di live reactionnya. Ada Mamat, ada Ripan, dan juga ada Bung Toel. Ketika ada beberapa di menit keberapa ada pertanyaan. Wah, pemain-pemain yang sekarang main di tim nasional Indonesia ini sekarang progres ya. Fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Ini berkat siapa? Menurut Toel itu adalah berkat pelatih di klubnya. Menurut kalian bagaimana? Ya kalau kita lihat sepanjang. Jadi bukan pelatih di timnasnya tapi pelatih di klub. Kita mau sebelum Piala Asia, timnas itu kan yang digebreng adalah fisik. Ya. Fisik. Jadi menurut pelatih yang mana? Iya kalau dalam short term ini ya pelatih timnas. Rizal? Iya. Jadi lu nggak setuju sama pendapat Bung Toel? Nggak setuju kali ini. Nggak setuju. Emang lu yang mana yang setuju? Enggak jadi Bang, nggak jadi. Nggak setuju. Dari sini kita bisa simpulkan ya. Enggak lah. Bung Toel itu kayaknya dia tidak suka dengan di Asia. ST ya. Klub-klub kita bagus di Asia kalau emang pelatih klubnya bagus. Oke, berarti lu menurut ini juga ada jasa dari pelatih tim nasional menurut lu? Lah iya dong, pasti. Oke. Iya. Saya detik ini. Oke. Kalau pemain lokal itu kualitasnya lebih bagus daripada yang naturalisasi, kenapa tidak pakai lokal? Yes. Ya. Tapi seorang Erick Thohir, seorang Sintayong yang diberi beban, iya betul itu. Bagaimana tadi memprioritaskan yang ada di federasi dipilih timnas. Iya, betul. Dia melihat lokalnya belum termanage dengan bagus. Lalu kualitasnya masih so-so saja. Kalau dilawankan, mohon maaf ini saya nyebut negara. Lawankan Vietnam aja udah kembang kempis. Lalu kan Sintayong kan ngomong sama Erick Thohir, bro, gua mau di sini dengan gaji sekian, tapi gua harus punya kebebasan memilih. Sama seperti saya pada waktu Teko saya pertahankan, pada waktu saya pertahankan, saya beri kebebasan. Loh kenapa kamu memakai naturalisasi? Pemain lokalmu ini main 15 menit udah nggak bisa. Titik. Urusan kompetisi kita bicarakan nanti. Tapi timnas. Kalau sekarang ini parameternya kan udah jelas. Parameter pemain untuk masuk di timnas sudah jelas, naturalisasi. Sekarang orang yang biasa mengurus timnas sama mengurus kompetisi, mengurus grassroots sudah punya parameter. Sekarang lebih enak. Kalau kamu mau bela negara Republik Indonesia supaya naturalisasi tidak terlalu banyak, ya kamu harus di-upgrade ke satu. Yang kedua, realistis gitu loh teman-teman. Terbantu, terkerek, terupgrade dengan pemain asing ini. Bayangin kalau pemain asing, masa mau dikasih $100 bonusnya kalau menang? Coba kalau nggak ada pemain asing, nggak ada pemain naturalisasi, kasih uang merah. Harusnya terima kasih. Iya. Yang patut kita paksakan kepada pemain, klub, akademi, paksakan dirimu untuk mengupgrade kemampuan. Iya, betul. Agar kalian bisa menempati porsi-porsi yang ada di timnas. Iya, betul. Timnas itu bisa 17, 19, 20, 23 senior. Itu plotnya masih kosong banyak. Dan tidak mungkin tidak mungkin akan naturalisasi semua. Betul. Kalau lokal sudah tersedia, sudah tersedia resourcesnya. Nggak mungkin Sintayong itu pakai main asing semuanya. Maaf, naturalisasi semuanya. Jadi memang prioritas federasi sekarang mungkin timnas, tapi tolong kompetisi, organisasi, empowerment kepada Asprof maupun kepada SSB, kepada itu dipastikan, ditegakkan. Supaya apa? Lemparkan empowerment, lemparkan kewenangan itu kepada daerah supaya daerah itu bisa mengelola dengan bagus. Nice, Pak. Thank you.
Ini punya darah Indonesia loh, dari nenek moyangnya. Masih aja dikritik. Tapi memang budaya kita itu kalau nggak ngeritik, nggak. Cuman gue bilang itu segelintir aja. 1% yang mengkritik. 99% dukung. Ya, semua kardus dan domba bersatu demi membela timnas. Dan membela saya baca tuh komentar-komentar netizen dari Malaysia, semuanya angkat topi tuh. Betul. Mereka mengeledek timnya sendiri. Itu lihat Indonesia. Dan tiba-tiba kemarin medianya Vietnam, begitu Indonesia masuk 8 besar, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordan telak gitu, mereka wow, luar biasa. Jangan jadi kayak ada beberapa Indonesia kadang-kadang nggak bangga dengan timnya sendiri, produknya sendiri, karya anak bangsa yang sendiri. Selamat Rizky Ridho dan kawan-kawan ya, Marcelino semuanya, Witan. Kalaupun malam ini belum berhasil, kita tetap bangga. Pencapaian 8 besar is not easy. Ya, apapun yang terjadi kita tetap bangga. Bangga. Itu yang saya bilang ya teman-teman. Siapa sih yang ibarat tidak bangga dengan sepak bola Indonesia sekarang? Saya pribadi itu bangga sekali. Nah, kalian tahu nggak kalau di sini itu ya kalau kita nonton sepak bola di TV itu agak sangat susah karena nggak tahu kenapa, apakah emang dibatasi atau bagaimana atau memang jaringannya susah gitu. Kalau nonton di TV itu setengah mati. Jadi ya mau tidak mau kita berlangganan untuk bisa menonton timnas Indonesia. Dan saya melihat bahwa permainan timnas Indonesia itu gila. Kalau kita bandingkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu beda jauh sekali. Salah satunya adalah mental yang dimiliki oleh anak-anak yang bermain itu sangat bagus sekali, dan juga ketenangan yang dimiliki itu sangat bagus sekali. Saya jujur saja sangat suka sekali sama Rizky Ridho yang pada saat lawan Australia itu kelasnya beda, apalagi gempur habis-habisan sama Australia, tapi stamina-nya itu tetap oke. Sampai membuat pemain Australia itu frustasi. Kalau itu tidak ada peran penting dari seorang pelatih, mana mungkin. Dan mindset kita itu harus berubah. Misalnya anak-anak kita di dalam negeri yang mungkin mereka belum bisa bersaing dengan pemain-pemain kita sekarang, ya harus ditanamkan mindset yang beda. Oke, kamu tidak bisa bersaing di sini karena mungkin kemampuannya masih belum. Tingkatkan, usahakan supaya bisa masuk dan dipilih juga. Nah, orang-orang yang bermain di timnas itu seleksinya tidak mudah, bro, tidak mudah. Saya yakin sekali seleksinya lewat tahap-tahap yang sangat luar biasa, sudah dipertimbangkan. Buktinya bisa masuk sampai kualifikasi Piala Dunia, ronde ketiga sudah bermain 2 laga dan hasilnya imbang semua. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Seperti apa yang dibilang oleh Coach Justin, hanya segelintir orang saja yang tidak pengen melihat sepak bola Indonesia itu maju. Tapi 99% masyarakat Indonesia cinta dengan sepak bola Indonesia yang sekarang. Masa kita mau pengen mundur lagi? Kan enggak, ya toh? Peace. Di channel ini, setiap tahunnya itu kita selalu menolong ratusan anak untuk mendapatkan sepatu dan tas sekolah, perlengkapan sekolah. Kenapa kami mau melakukan itu? Karena itu berawal dari kami semua pernah ditolong. Dan kami mau pengen kembalikan itu ke komunitas yang ada, generasi yang ada. Supaya mereka juga bisa merasakan kebaikan dari kita semua. Fokus kami hanya di bagian pendidikan.
Dan buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk menolong anak-anak NTT yang kurang beruntung, teman-teman bisa berkontribusi melalui link Kitabisa yang sudah ada. Di situ bantu Angela dan 1.500 anak yatim di NTT. Tahun ini kita sudah menolong kurang lebih 300 orang anak ya. Dan kita pengen kalau bisa di tahun ini, sebelum kita akhir tahun ini, kita bisa menolong sekitar 500-an anak lagi ya. Nah, untuk informasi kalian bisa DM di Instagram saya, atau kalian juga bisa lewat nomor WhatsApp tim yang sudah ada. Kalian bisa tanya informasi kegiatannya seperti apa, cara membantunya seperti apa, itu sudah ada semua.